Kemudian perjuangan beliau pada masa Jepang tahun 42. Jepang masuk menjajah Indonesia. Pada waktu itu beliau diminta untuk kalau pagi hari mengajak santrinya untuk senam. Alasannya, tapi maksudnya adalah untuk menjemput Tuhannya, matahari, menyembah matahari. Nah, ditolak oleh beliau sehingga keterangan dari cerita dari orang tua itu sempat ditahan beberapa hari. Namun beberapa tokoh dan keluarga mengadakan pendekatan, alhamdulillah setelah itu pulang, kemudian tidak mengganggu lagi itu Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian tahun 45 perjuangan kemerdekaan, santri-santri yang sudah besar, yang sudah remaja itu dilatih, diberikan ilmu bela diri, mungkin berupa silat dan lain sebagainya, kemudian dibekali ilmu-ilmu bela diri yang dipersiapkan sebagai Laskar Hizbullah. Tergabung dalam Laskar Hizbullah, kemudian dilatih oleh Kolonel Helny, seorang tentara, sebagai untuk latihan perang menghadapi Belanda pada waktu itu. Nah, Laskar Hizbullah termasuk orang tua saya, Kiai Haji Abdul Fattah, kemudian Bapak Mardasim, Bapak Asmuni dan lain sebagainya yang tergabung dalam Laskar Hizbullah. Pada tahun 45 bergabung dengan tentara yang dikomandani oleh Bapak Alamsah pada waktu itu, Letkol Alamsah, Bapak Jenderal Alamsah, Prawira Negara, itu beliau dengan tentaranya kurang lebih 200 orang berada di Pringsewu. Yang itu semua dengan kedermawanan beliau, semua itu dirangsum oleh Kiai Haji Walid. Nah, kemudian pada waktu 45, alhamdulillah kemerdekaan berhasil diraih. Kemudian suasana berjalan, pondok pesantren berjalan dengan baik. Kemudian tahun 1947, agresi pertama, Belanda ingin mencoba menjajah kembali. Rupanya Belanda dicegat oleh Laskar Hizbullah dan tentara itu di daerah Sepancar Martapura, Palembang. Nah, termasuk orang tua kami waktu itu dengan Laskar Hizbullahnya berangkat bertahan, mempertahankan di daerah Sepancar Martapura, Palembang itu. Nah, alhamdulillah ada sebagian yang tertembak oleh Belanda atau meninggal, kemudian sebagian besar juga dapat kembali. Nah, kemudian berjalannya waktu, tahun 1949 agresi kedua, Belanda akan mencoba lagi menguasai. Rupanya pertahanannya jebol. Belanda sampai ke lokasi pondok pesantren Kiai Walid, kemudian serangan tiba-tiba sedang sholat. Ustadz Nuh Effendi dari Cianjur sebagai imam pada waktu itu, selaku imam, dikira Kiai Haji Walid, dikejar sampai ke belakang masjid, tembak langsung. Beliau meninggal langsung pada malam hari itu. Mudah-mudahan beliau sebagai syuhada bangsa. Nah, ini makamnya ada, kami makamkan di iringan makam Mbah Walid ini. Itu dari Cianjur. Maka sering dari Cianjur keluarga gelar selalu ziarah kemari. Nah, kemudian 49 Mbah Walid dan Mbah Nyai dikejar oleh Belanda sampai kemari. Nah, kemudian berteduh atau
nyumput, ya, apa istilahnya, di bawah pohon pisang. Tidak kelihatan, kemudian itu terbukti ada lubang peluru di situ, yaitu bukti fisik bahwa beliau dikejar oleh Belanda sampai kemari. Itu ada lubang di bawah pohon jambu, itu ada tembok, itu lubang peluru, bukti fisik bahwa itu pengejaran. Beliau nyumput di bawah pohon pisang. Setelah aman, beliau langsung ke daerah Banjarjo, itu di pinggir kali, di Kaiwais Kampung. Disitulah beliau oleh masyarakat Banjarjo dibuatkan gubuk, kemudian mengungsi selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Nah, pada waktu bulan Syawal atau hari raya, beliau maksa pulang. Dilarang oleh masyarakat sana, ya masih mata-mata masih berkeliaran. Tapi beliau, karena saya mau sholat Idul Fitri sama masyarakat, akhirnya kita pulang. Nah, mendengar kepulangan beliau, akhirnya rupanya mata-mata melapor ke majikannya di markas Belanda di dekat gereja sana. Akhirnya beliau ditawan kurang lebih setengah bulan. Nah, pada malam hari terdengar suara tembakan kurang lebih jam 2, antara jam 2 jam setengah 3 itu ada suara tembakan. Nah, benar rupanya pagi subuh ada kurir kemari untuk mengambil jenazah beliau. Beliau sudah tergeletak di dekat di komplek gereja. Itulah kisah perjuangan beliau sehingga wafatnya ditembak oleh Belanda. Dan pada waktu orang tua saya, Haji Abdul Fattah, ke Jakarta, itu menemui pelatih Hizbullahnya Pak Kolonel Herni, diberi dokumen oleh Pak Herni, ada gambar foto, nanti kalau di rumah itu ada foto ada 3 Belanda, tapi yang mana kita nggak jelas, eksekutornya itu, yang penembaknya. Ini Pak Yai, 3 orang inilah penembak beliau, tapi yang mana kita nggak tahu katanya. Nah, itu ada dokumentasinya penembak beliau. Nah, kemudian setelah beliau dimakamkan, karena ini makam ibunya, jadi sebelah itu makam ibu kandungnya, maka lahan ini adalah lahan wakaf beliau, pemakaman umum ini. Jadi makam umum, kami hanya ngambil yang di batas ini untuk keluarga saja. Nah, itulah sampai hari ini ya beliau mudah-mudahan sebagai syuhada bangsa, kemudian sebagai seorang ulama, kemudian ya kalau orang dari Jawa katanya kalau wali di Lampung ya beliau ini. Ya kita nggak mau mengatakan itu wali, tapi orang yang mengatakan katanya kalau kita ke seberang Wali Songo katanya, kalau wali yang di Lampung ini. Ya kalau melihat sejarah perjalanan perjuangan beliau tadi dan berpindah-pindah ya mungkin seperti itu. Nah, kemudian sampai hari ini alhamdulillah ya para penziarah, mudah-mudahan keberkahan dari Fatihah para jamaah itu membawa berkah untuk Pringsewu khususnya, dan kami keluarga pada khususnya dan masyarakat di Pringsewu pada umumnya, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah para jamaah akan membawa barokah untuk Pringsewu sebagai kota santri yang dicanangkan oleh Bapak Bupati, kemudian Pringsewu kota pelajar, Pringsewu selalu kondusif. Itulah kenyataannya. Alhamdulillah, walaupun suasana bagaimana macamnya, tapi Pringsewu tetap kondusif, nyaman, aman, dan tentram. Itulah kira-kira sejarah Pringsewu ini. Kalau kata Pak Yai Sujadi, ya karena ada sosok beliau inilah insya Allah banyak barokah Pringsewu ini. Nah, itulah kira-kira sudah perjuangan beliau dari selesai mondok kemudian menyeberang ke Kalimantan, itu perjalanan perjuangan beliau. Pernah dituliskan di Lampos itu ada tulisan Kiai Olip membangun 27 masjid. Nah, mungkin saya bilang gitu karena di Pringsewu saja ada 2, artinya ada yang ngomongkan 3, cuma yang kami dengar dari orang tua 2, ini dan
Padang Suryo itu. Yang kesini ke Sendang, ke sana itu ada masjid. Nah, itu yang di belakang Budi Utomo. Ya, itu ada masjid. Itu masjid termasuk masjid peninggalan beliau. Sebagai generasi muda, jadi sejarah perjuangan beliau dapat kita teladani, kemudian akan ya dapat membekali generasi muda kita bahwa sosok pejuang itu demikian sampai dengan tetes darah penghabisan. Ya, itulah bukti beliau jadi sosok pahlawan pendidikan, pahlawan kalau memang mungkin pondok pesantren yang pertama di Lampung ya di Prisewu, kemudian sosok pejuang ya memang terbukti beliau ditembak Belanda, kemudian punya Laskar Hizbullah. Kalau di Bekasi itu ada Pak Kiai Muhammad Ali ya, Pak Nur Ali ya, itu pimpinan Laskar Hizbullah di sana. Jadi yang pesan yang sangat mendalam itu adalah yang sampai kami tuliskan itu di depan itu ada itu, di Tugu itu di Lampu. Itu tahun 30-an beliau itu fatwanya, dunia kalau dikejar lari, kalau dibuang datang. Artinya memang dicontohkan oleh beliau, dianjurkan kita itu banyak bersedekah. Artinya kalau dunia itu dikejarkan lari, tapi kalau dibuang dengan sedekah justru akan datang. Nah, itulah kesan-kesan beliau, pesan untuk kita rajin. Dan dicontohkan oleh beliau. Ternyata harta yang beliau miliki supaya itu semuanya itu untuk kemaslahatan. Jadi sampai hari ini pun istilahnya tanah sudah dalam bentuk wakaf semua. Untuk SLB, untuk SMK, semua masjid dan sebagai SMPI semua ini termasuk makam ini wakaf beliau. Jadi itu contoh beliau. Dan kemudian maka kami sampai hari ini pun ya istilahnya akan banyak masjid itu bangun gimana, artinya untuk kita kalau saya karena kami ini dicontohin bahwa nggak mau minta-minta, jadi ya kalau memang ada yang mau silahkan, kami tidak menutup, tapi kami kalau suruh minta-minta nggak mau, artinya nah, itu saja saya kira itu. Nah, saya kira itu kalau mungkin ada cerita yang kurang dari saya bisa dilihat di internet ya. Nah, mungkin ada menambah atau mungkin juga bisa diambil sebagai sumber dari santri-santrinya dulu. Nah, silakan saja digabungkan untuk melengkapi kisah dari Kiai Olip ini, karena saya baru terbatas dari Mbah Putri dan dari orang tua saja. Nah, jadi banyak sekali mantan-mantan santri-santri beliau yang berada di Lampung ini. Kalau yang masih hidup bisa digali sejarah perjuangan beliau, kisah-kisahnya. Nah, kalau ada kekurangan, kehilapan itu dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.